yang bersangkutan tanpa melewati karantina, kemudian diurus oleh seseorang, misalnya S dan W, bisa berhasil tanpa melewati karantina terus langsung kembali ke rumah. Ini awal dulu bisa sampaikan, ini modus operandi yang dilakukan seperti itu. Nah, sekarang ini 3 orang sudah kita amankan, termasuk saudara JD sendiri yang sebagai penumpang dari pesawat yang dari India menuju Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri-ngeri, ada mafia bikin orang dari luar negeri masuk RI tanpa karantina, harus bayar 6,5 juta rupiah. Polisi mengungkap praktik ilegal yang membuat orang-orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta tanpa melalui karantina. Polisi menduga ada mafia yang menjaga pintu masuk RI di Suta. Soalnya udah ramai nih orang-orang nakal. Orang-orang dari luar negeri tanpa karantina bisa bayar terus masuk. Makanya saya bilang ini mafia. Ini lagi kita dalami. Begitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dihubungi pada hari Selasa 27 April. Temuan ini bermula saat polisi menangkap 3 orang berinisial JD, S, dan juga RW. Pelaku JD yang merupakan WNI dari India berhasil masuk kembali ke Indonesia pada Minggu 25 April sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tanpa melewati proses karantina selama 14 hari. Padahal dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tiap WNI yang memiliki riwayat perjalanan dari India selama 14 hari terakhir wajib untuk menjalani karantina 14 hari terlebih dahulu demi mencegah penyebaran corona. Dibantu oleh S dan juga RW, pelaku JD leluasa melenggang masuk ke Indonesia tanpa melewati prosedur tersebut. Yang bersangkutan, JD tanpa melewati karantina kemudian diurus oleh seseorang berinisial S dan juga RW. Bisa berhasil tanpa karantina terus kembali ke rumahnya. Sekarang ini 3 orang sudah kita amankan, termasuk saudara JD sendiri yang penumpang dari pesawat dari India ke Indonesia. Dalam praktiknya, JD membayar uang 6,5 juta rupiah pada S untuk memuluskan langkahnya masuk ke Indonesia. Kepada JD, pelaku S mengaku sebagai pegawai Bandara Suta. Polisi kini masih mendalami identitas dan juga pekerjaan asli dari pelaku S dan RW. Indikasi ada pelaku lain dengan praktik sejenis di lokasi juga tengah diutus oleh petugas. Makanya ini masih didalami. Dia bisa keluar masuk itu, intinya ini mereka meloloskan orang tanpa melalui karantina. Apakah ada pelaku lain masih didalami. Untuk diketahui, seorang warga negara Indonesia berinisial JD yang baru kembali dari India lolos masuk via Bandara Soekarno-Hatta tanpa prosedur ketat protokol kesehatan COVID. 3 orang ditangkap terkait dengan kejadian tersebut. Hari Minggu 25 April kemarin, memang telah diamankan seseorang inisial JD, kemudian ada S dan juga RW, ada 3 orang yang sudah diamankan. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Menurut Yusri, pada Minggu 25 April itu, JD yang merupakan warga asal Bandung, Jawa Barat, baru pulang ke Indonesia via Bandara Suta. Saat itu JD bisa kembali ke kampung halamannya tanpa melewati prosedur karantina selama 14 hari. Mafia di Bandara Soekarno-Hatta bayar 6,5 juta rupiah untuk masuk Indonesia tanpa karantina. Dugaan adanya mafia di balik kedatangan luar negeri di Bandara Suta pun terkuak. Polisi mencium adanya aksi menyelundupkan penumpang kedatangan luar negeri untuk masuk ke Indonesia tanpa karantina. Syaratnya pun harus membayar 6,5 juta rupiah. Seorang warga negara Indonesia berinisial JD diduga menyerahkan sejumlah uang ke oknum petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, supaya lolos dari aturan karantina COVID-19. Padahal JD baru tiba di Indonesia setelah kembali dari India. Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, JD membayar uang sebesar 6,5 juta rupiah kepada S dan RW yang mengaku sebagai petugas Bandara Suta. Dia membayar 6,5 juta kepada saudara S. Modus ini yang sementara kita lakukan penyelidikan. Kata Kombes Yusri Yunus dalam video kompas.com diterima pada hari Senin 26 April malam. S dan RW dijelaskan Yusri berhubungan sebagai ayah dan anak. Kalau pengakuan dari mereka, kepada JD dia adalah pegawai bandara, ngakunya doang.
Dia sama anaknya, S itu sama RW itu anaknya, RW adalah anaknya S. Keduanya leluasa keluar masuk bandara. Mereka lah yang berperan dalam membantu JD lolos dari prosedur karantina COVID-19 selama 14 hari. Dia bisa keluar masuk, besok kita sampaikan secara jelas, intinya mereka meloloskan orang tanpa melalui karantina. Yusri juga memaparkan apakah ada pelaku lain di balik kasus ini, masih didalami. JD menurut Yusri baru tiba dari India pada Minggu 25 April sekitar pukul 6 sore. Dia beserta dengan RW dan S langsung diamankan pihak kepolisian, ketiganya pun masih juga diperiksa. Disebut mafia. Yusri membeberkan JD bukan satu-satunya orang-orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tanpa perlu adanya karantina, karena membayarkan sejumlah uang ke oknum petugas. Dia pun juga tidak segan menyebut adanya mafia di balik kasus tersebut. Soalnya udah ramai orang-orang nakal ini. Orang-orang dari luar negeri tanpa karantina bisa bayar terus masuk. Makanya saya bilang ini mafia, ini lagi kita dalami. Untuk diketahui, pemerintah baru-baru ini memberlakukan kebijakan karantina selama 14 hari bagi WNI yang tiba di Indonesia dari India. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan, para WNI yang tiba dari India harus menjalani karantina di hotel khusus, berbeda dengan hotel karantina lain. Selain itu, protokol kesehatan juga diperketat seperti surat hasil tes negatif PCR H-2 sebelum bertolak ke Indonesia. Dan harus lulus hasil tes PCR maksimum 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan hari pertama kedatangan serta hari ke-13 pasca karantina akan kembali di PCR test. Bagi WNI yang masuk tentunya tetap harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan dari Satgas Penanganan COVID. Aturan tersebut menurut Airlangga mulai berlaku pada Minggu 25 April. Di sisi lain, seluruh warga negara asing yang punya riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia. Pemerintah membatasi pintu masuk para WNA itu di beberapa tempat pemeriksaan imigrasi seperti Bandara Sota, Juanda di Surabaya, Kuala Namu di Medan, Samratulangi di Manado, Pelabuhan Laut Batam Center di Batam, Sri Bintangpura di Tanjung Pindang, dan juga Dumai di Dumai. Adapun kebijakan tersebut telah berlaku mulai Sabtu 24 April.